Saudara DPRD DKI Jakarta menyoroti keterlambatan pembahasan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ oleh Badan Legislatif DPR. Badan Legislatif DPR menurut rencana akan membahas soal RUU DKJ pada pekan ini. Wakil Ketua Balik DPR dari Forum RKSP 3, Ahmad Baidowi dari fraksi P3 bilang pembahasan salah satunya akan mendalami pasal 10 tentang pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur DKJ serta pengembangan tata ruang wilayah aglomerasi. DPRD DKI Jakarta berpesan pembahasan harus segera dilakukan untuk menghindari kekosongan hukum status kota Jakarta. Akan membahas RUU DKJ karena kita tahu semua bahwa batas waktu RUU DKJ sebenarnya sudah lewat, bahwa harus diselesaikan 2 tahun sejak Undang-Undang IKN disahkan 15 Februari kemarin. Tetapi secara de facto, secara de jure IKN belum pindah karena IKN, ibu kota pindah ke IKN itu harus nunggu Kepres. Nah, Kepresnya belum ada. Nah, terkait dengan itu kita di Balik karena sudah menerima penugasan akan segera menggelar rapat internal tentunya untuk konsolidasi. Kemarin sudah penjadwalan dan minggu depan rencana akan dilakukan rakar dengan pemerintah. Terkait dengan pengelolaan kawasan Jabodetabek, daerah aglomerasi itu khususnya yang berkaitan dengan transportasi, kemacetan ya, banjir, terus pengendalian penduduk, ya di RUU ini. Supaya apa? Kekhususannya, selain punya kekhususan dan persoalan yang muncul selama ini bisa selesai. Istana juga sudah buka suara, saudara. Istana menegaskan Jakarta masih sebagai ibu kota negara. PLT Deputi 4 Kantor Staf Presiden Wandi Tuturong bilang status Jakarta masih tetap ibu kota negara hingga ada keputusan Presiden terkait pemindahan lokasi ibu kota negara ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Itu nunggu dari Presiden ya. Jadi kita masih melihat proses biasanya ada di Setnek. Jadi nanti kalau sudah ada pemberitahuan tentu teman-teman di media juga akan tahu. Ibu kota negara dan peran daerah khusus ibu kota Jakarta ke ibu kota Nusantara ditetapkan dengan keputusan Presiden, yaitu menunggu Kepresnya tadi kan. Lalu yang di pasal 39 ayat 1 dikatakan kedudukan fungsi dan peran ibu kota negara tetap berada di provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan ibu kota negara dari provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta ke ibu kota Nusantara dengan keputusan Presiden. Luntang-lantungnya pembahasan RUU DKJ diiringi dengan pro kontra dari masyarakat karena ada pasal-pasal yang dinilai kontroversial. Sebelum kita masuk ke pasal apa saja yang jadi sorotan masyarakat, saudara, kita akan lihat secara umum terlebih dulu apa sih sebenarnya isi dari RUU DKJ ini. Jadi, saudara, rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta ini dibahas untuk menyiapkan Jakarta yang sebentar lagi tidak akan lagi jadi ibu kota Indonesia. RUU ini terdiri dari 72 pasal dan nantinya daerah khusus Jakarta akan tetap memiliki ibu kota provinsi. Pembahasan RUU ini sudah dilakukan sejak 2023 karena masuk prolegnas prioritas. Nah, saat dari tahun lalu ketika dibahas di parlemen untuk pembahasan ini, 8 fraksi menyetujui RUU DKJ untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR. Sementara 1 fraksi yaitu PKS menolak. Karena PKS bilang pembahasan RUU ini kok kayaknya buru-buru banget ya. Jadi kenapa nggak lebih panjang lagi waktu pembahasannya. Lalu pasal mana saja yang akhirnya jadi pasal kontroversial? Pertama ada pasal ini, saudara. Pasal 10 ayat 2 yang isinya adalah gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Artinya kalau kita lihat dari isi pasal 10, tidak akan ada lagi pemilihan langsung masyarakat Jakarta untuk memilih calon gubernur dan calon pemimpin mereka. Karena semua akan dilakukan oleh Presiden. Meskipun ada klausul yang mengatakan bahwa akan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Tapi hanya sebatas memperhatikan saja, bukan berarti nantinya akan jadi hal yang berpengaruhi dari keputusan Presiden untuk menunjuk, mengangkat dan memberhentikan gubernur dan wakil gubernur. Nah, Selasa pekan lalu saudara, dalam rapat paripurna DPR, poin ini juga jadi sorotan di paripurna karena dianggap tidak sejalan dengan keinginan sebagian besar masyarakat yang juga diamini beberapa partai politik di parlemen kecuali Gerindra. Nah, poin ini nantinya janjinya akan dibahas di Badan Legislatif DPR bersama Kemendagri, maksud kami Kementerian Dalam Negeri, dan akan jadi prioritas pembahasan. Setelah rapat di Balek, pembahasan tidak hanya pasal ini tapi 72 pasal lain, akan ada rapat dengar pendapat umum yang mengundang kembali janjinya mengundang berbagai pihak untuk mengumpulkan pandangan awal. Nggak hanya pasal 10 ayat 2, ada juga pasal 10 ayat 3 yang menyatakan gubernur dan wakil gubernur masa jabatannya bisa 2 kali, jadi bisa 10 tahun, tapi lagi-lagi keputusannya dari Presiden. Aturan dalam RUU DKJ ini tak hanya berlaku di Jakarta saja, tapi ada wilayah aglomerasi. Nanti berarti akan ada sinergi. Ini mencakup Jakarta, lalu juga ada Bogor, kota dan kabupaten, ada Tangerang, kota dan kabupaten, lalu juga ada kota Tangerang Selatan, kota dan kabupaten Bekasi, Depok, Puncak, bahkan sampai Cianjur. Jadi nantinya kalau Anda lihat ada 3 provinsi nih, ada Jawa Barat, ada Banten, dan juga ada daerah khusus Jakarta. Niatnya awalnya adalah untuk biar bisa bersinergi dan juga mensinkronkan agenda pembangunan di wilayah aglomerasi. Tapi tetap kalau melihat adanya 3 provinsi besar dalam wilayah aglomerasi ini, tentu ada potensi melahirkan tumpang tindih aturan dan juga kepentingan antar daerah. Belum lagi nanti nih ada rencana pembentukan Dewan Pengarah Kawasan Aglomerasi yang tugasnya melaporkan administratif ke Presiden ataupun ke Wakil Presiden. Lucu ya? Nah, itu yang jadi pembahasan juga di wilayah aglomerasi. RUU DKJ, saudara, ini juga memuat aturan soal pajak. Jadi nantinya DKJ ini punya kewenangan untuk membuat dana abadi. Selama ini kalau bicara provinsi ini nggak bisa bikin dana abadi. Jadi dana abadi ini hanya dibuat oleh negara. Indonesia punya di lembaga INA, lalu misalnya Arab Saudi juga punya. Nah nantinya DKJ juga bisa bikin dana abadi untuk pembangunan infrastruktur misalnya. Kalau soal pajak daerah, secara rinci pajak yang nantinya diatur adalah soal jasa parkir dan juga pajak hiburan seperti diskotek, karaoke, bar, lalu juga spa. Tarif parkir saudara nantinya bisa naik maksimal 25%, sementara pajak hiburan bisa naik dengan kisaran 25 sampai 75%. Ini tentu harus dikawal karena keputusan yang diambil di RUU DKJ ini benar-benar harus matang dan tidak diputuskan sepihak. Nah, jadi digarisbawahi lagi, selama masa pembahasan RUU DKJ belum ketuk palu, status Jakarta masih ibu kota sebab RUU belum disahkan menjadi undang-undang. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga menambahkan selama berproses jadi DKJ akan ada masa transisi. Undang-undang DKJ kan belum ya masih ada waktu transisi. Ya, kan sedang berproses DKJ ya.